Saya mau pinjam dari satu statement namanya Nikola Tesla. Ibu bapak nanti tinggal di googling. Siapa Tesla? Bukan Tesla mobil, bukan ya? Elon Musk, mungkin idenya dari Nikola Tesla. Ya, saya mau cerita satu poin penting bahwa if you want to find the secret of the universe, think terms of energy, frekuensi, vibrasi. Ya, ada 3 nih. Energi, frekuensi, vibrasi. Sekarang saya tanya, spirit tadi, si ruh tadi, itu adalah sumber energi hidup. Berarti kita ini sumbernya sama nggak? Di jalanan ini ada 10 rumah, gardu PLN-nya sama nggak? Cuman dialirkan ke rumah yang beda-beda. Jadi sumber hidupnya itu juga, tetapi cuman beda kemasan rumahnya segede apa, wattnya segimana, voltasenya seperti apa. Sampai sini clear? Berarti pertanyaannya, kita ini makhluk energi bukan? Iya. Ibu bapak kalau nggak punya energi nggak bisa duduk, nggak bisa makan, nggak bisa melakukan activity. Kita adalah energy being. Contoh. Supaya bisa gampangin dulu bedain antara jasad, jiwa sama ruh gitu ya, dikit aja. Ibu bapak kalau mau nonton TV harus ada hardware-nya nggak? Ya. Kalau mau nonton Netflix harus ada aplikasinya nggak? Berarti kalau mau nonton Netflix nggak mungkin nggak ada TV, nggak mungkin nggak ada aplikasinya, betul nggak? Jadi yang paling penting kalau mau nonton Netflix apanya? Bukan listrik dari belakang, kalau nggak ada listrik mati. Wah kacau, jam berapa sih ini? Ulangi. Ibu bapak punya TV gede banget, latest Samsung, Netflix terbaru, tapi nggak ada listrik. Ini semua nggak ada listrik, nyala nggak? Berarti potensi paling utama dalam hidupnya apapun, powernya kira-kira. Yes. Oke? Nah, power itu disebut dengan yang namanya energi. Ya, nanti ada satu tayangan. Masih oke ini? Oke. Ini kalau udah 45 menit itu konsentrasi turun 6%. 16%. Tapi mudah-mudahan oke ya. Jadi makanya saya banyak nanya supaya ibu bapak nggak ngantuk gitu. Nah, sadarilah, tubuh biologis kita terdiri dari 50 triliun sel. Berapa? Satu selnya 1,4 volt. 70 triliun volt kita ini hidup. Jadi ibu bapak, kalau ibu bapak lagi pergi kemana-mana, jangan kira ibu bapak sendirian. Kenapa? Aku bersama 50 triliun sel. Maka kalau ada kata-kata, jadilah pemimpin bagi dirimu, artinya apa? Ini kelola yang benar nih si sel-sel yang udah dikasih nih gitu. Karena bikinnya nggak mudah gitu. Sampai sini oke? Clear ya? Maka kalau gitu, energi ini penting untuk di-manage nggak? Ibu maaf ya, ngomong kesuksesan, once tidak memanage energi, bullshit aja. Once perubahan hidup tidak, contoh, kita merubah yang namanya mindset, oke. Merubah yang namanya out of the box, oke. Tapi once energinya tidak di-manage, nothing. Dan saya, ya karena ada penelitian sih, ibu bapak nanti renungin aja. Yakin banget semua energi tiap hari banyak kebuang sia-sia. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Oke. Kita makhluk apa bu, pak? Energi. Yakin nggak? Yakin nggak ini? Nah, supaya yakin, yuk kita coba sama-sama mengalami energi. Oke? Ibu bapak boleh duduknya agak tegak. Tegak ya. Pasin dulu. Untuk membuktikan bahwa kita ini adalah medan energi salah satunya. Tangannya boleh disatuin gini. Gosok-gosok. Pelan-pelan dulu. Agak lebih kencang. Nanti ketahuan yang belum mandi yang mana. Nggak, bukan gitu, bukan. Terus lebih kencang. Lebih kencang lagi, dan diam. Dan berikan jarak 1 mm. 1 mm.
Udah? Ibu bapak fokus di antara dua telapak tangannya, rasain sesuatu di situ. Silakan. Ya. Kalau mau lebih rasain, jauhin dikit, deketin lagi dikit. Jauhin dikit, deketin lagi dikit. Kalau belum ngerasa, itu lagi ada overthinking biasanya. Iya benar. Ulang. Ya. Dah, kalau udah mulai ngerasa ada agak hangat-hangat, up ya cukup 1 mm, kasih jarak jauh dikit, dekat dikit. Ibu bapak silakan fokus kepada telapak tangannya masing-masing, santai dan rileks. Jangan cepat-cepat, jangan buru-buru, rasain aja. Saya kasih waktu 1 menit lagi ya, silahkan dinikmati. Oke, pelan-pelan, santai dan rileks. Ya, off dulu. Dah ya. Acungkan tangan yang nggak ngerasain apapun. Acungin tangannya. Jujur aja nggak apa-apa. Yang sama sekali nggak ada getaran kah, nggak ada gimana, pokoknya flat, se-flat-flatnya. 0 semua, nggak ada yang ngacung? Tepuk tangan, keren berarti. Nice, ini very nice banget. Oke, jadi sekarang kalau ibu bapak mau bertanya apakah aku benar-benar makhluk energi, itu salah satu pembuktian. Nah, nanti ya kapan-kapan ya, ketika kita udah mulai menyadari, nanti ibu bapak bisa ngerasain nih. Segini, ini nanti bisa disebut chi, bisa disebut prana, bisa disebut whatsoever, terserah penamaannya. Yang penting ini adalah eksistensi dari yang namanya energi. Oke? Sip? Yakin nggak? Kenapa yakin? Udah ngalamin. Ya, kalau belum ngalamin belum yakin namanya. Oh oke, saya ngerti nih bahwa saya adalah energy being. Nah, ibu bapak, please ingat-ingat rumus ini. Saya pakai uang aja ya, biar gampang keinget ya, uang. Nah, karena kalau uang, nah gitu. Ibu bapak, tolong lihat energi seperti ngelihat uang. Seperti ngelihat apa? Ibu bapak kalau cuma punya uang 1 juta, kira-kira diirit-irit nggak? Ya, tinggal 1 juta lagi kita misalnya, kira-kira akan menginvestasikan ke tempat yang tepat guna nggak kira-kira? Iya. Jadi kira-kira nggak terlalu penting, ya 1 juta lagi nih. Ah jangan lah itu, udah. Ah ini oke nih, keluarin. Betul nggak? Nah ibu bapak, coba mulai sadari mulai besok, mau ngeluarin energi, mikir dulu, penting nggak? Contoh, ada orang nyebelin, marah nggak ya? Kayaknya kalau marah saya ngelempar energi ke situ. Komen nggak ya? Ibu bapak maaf ya, nggak semua sosial media harus ada komen kita, nggak usah, ngapain? Ini kalau ada apa pokoknya FOMO banget, aku belum komen gitu misalnya, nggak penting. Karena dengan komen, contoh mohon maaf nih, ingat tadi the law of distraction. Ibu bapak maaf ya harus saya sampaikan, eksternal itu mengambil distraksi kita gede banget dalam keseharian. Contoh nih, kita dapat tugas email, misal mau email klien kek, orang tua kek, email. Begitu buka handphone, begitu mau pencet email, ting, TikTok, notifikasi, pencet dulu, ih lucu keranjang kuning, scroll, ting, IG, scroll, ting, ini paling asik, WhatsApp grup, komen, baru sadar mau ngemail 45 menit dari mau ngemail di awal. Bener nggak? Berarti kita kehilangan 45 menit nggak? Kenapa? Wasting energy, wasting fokus namanya. Sip ya?
nggak perlu-perlu amat, ibu bapak nggak usah put attention ke situ. Kenapa? Karena ketika kesadaran mengalir, energi ngalir ke situ. Dan ibu bapak maaf ya, lebih dari 95% orang bocor energi nggak sadar. Apa bu pak? Nggak sadar. Mau tahu penyebab kebocoran energi yang paling parah? Kebocoran energi paling parah karena kita menilai siapapun. Panas dinilai salah. Hujan lagi, salah. Pokoknya semua serba salah aja. Kalau kita, ibu dan bapak, maaf ya, your life is a manifestation of where you put your energy. Hidup kita adalah manifestasi ketika ibu bapak mau nyimpen energinya di mana. Contoh, ibu bapak termasuk orang yang suka marah atau sering marah yang mana? Oh, saya tanya, marah itu keputusan bukan? Iya. Ya. Ibu bapak memutuskan marah atau otomatis marah? Yang mana yang sering? Otomatis. Saking marah itu udah banyak energinya, maka dia akan otomatis hadir. Berarti apa yang kita lakukan ulang-ulang, kita akan ahli di situ. Jadi jangan heran ya, aku tuh hidupnya nggak pernah bahagia. Iya, nggak pernah latihan bahagia masalahnya. Berarti bahagia latihan nggak? Sabar latihan nggak? Semuanya kata kuncinya adalah praktis. Sampai sini oke? Jadi ibu bapak kalau sekarang maaf ya, ibu bapak tiap hari nanam cabai, tadi tuh pengen keluar durian, nggak bisa. Orang tiap hari pelit tapi pengen dapat banyak, nggak mungkin. Tiap hari marah tapi pengen dapat vibrasi yang bagus, nggak bisa lah. Kenapa? Karena ini semua berbicara tentang hukum semesta gitu. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Intinya supaya ibu bapak mulai bisa besok latihan, satu, ibu bapak perbanyaklah mau ngapa-ngapain, pencet tombol jeda di dalam diri. Jeda dulu. Mau ngomong nih, set, cep, diem dulu. Mulai nanya, ini yang mau saya omongin penting nggak? Pantas nggak? Cuman emang manusia modern sekarang mencet jeda terus aja ini error, tombolnya error masalahnya. Jeda gitu terus gitu. Paham ya? Dan ketika kita kehilangan banyak momen jeda, kita dikontrol oleh kebiasaan. Dan once kita dikontrol oleh kebiasaan, itulah namanya kita menjadi budak, itulah yang disebut terjajah gitu kira-kira. Sampai sini oke Bu? Oke? Paham ibu bapak? Bisa dipraktekin? Sip. Jeda. Lihat, diam dulu. Habis gitu marah nggak apa-apa. Tapi latihan. Yang biasanya langsung marah, setidaknya 5 detik langsung marah, nggak apa-apa. Nanti pelan-pelan kita punya jarak antara aku dan kebiasaanku, dan di situ kita bisa mulai reprogramming habits. Ibu bapak kalau nggak merubah program habitsnya masing-masing, udah jangan harap aja. Tuh tadi di gambar yang pertama, kita akan mewariskan itu ke anak cucu kita, gitu kira-kira. Oke? Sip. Nah, jadi ibu bapak, saya mau membagi satu poin penting yang ibu bapak penting untuk praktekin. Ibu bapak maaf ya, ini semua kalau nggak ada prakteknya besok, nothing aja, percuma. Karena kalau tahu buku tidak berubah menjadi laku, itu jadi cuma pengetahuan. Nah, saya kasih contoh. Kita ini ada dalam magnetic field namanya. Kita ini semua terhubung dengan yang namanya energi. Maka nanti di dalam energi ada 2 vibrasi besar, vibrasi positif, vibrasi negatif. Frekuensinya nanti ada 17. Ya, ini nggak akan saya bahas semuanya sekarang, tapi at least ibu bapak ngerti dulu. Saya kasih contoh. Ibu bapak pernah nggak di ruangan lagi rame apa, datang orang yang kira-kira nyebelin banget begitu, ya dia pernah gitu nggak? Nah. Yang jawabannya paling kencang biasanya orangnya sih ya. Pas gini ngelihat ada orang, ya males gitu, pasnya ya
Dan bahkan saya balikin, ibu bapak pernah nggak kenal sama orang, nggak tahu orang, tapi masuk ke ruangan tuh enak banget, vibes orang ini tuh adem banget. Pernah begitu nggak? Dan balik lagi ya ibu bapak, maaf ya, ketika kita masuk ke ruangan yang orang frekuensinya banyak rendahnya, ibu bapak pasti nggak nyaman di situ. Kalau frekuensinya beda, maka maaf ya, ada satu rumus penting bu pak. Frekuensi akan mempertemukan dirinya dengan frekuensi yang selaras. Jadi kalau ibu bapak udah mulai nggak seneng ngomongin orang, ibu bapak akan dipertemukan sama orang yang nggak seneng ngomongin orang. Kalau orang seneng ngegosip, udah teman-temannya ngegosip lagi. Itulah kenapa bu pak, kita nggak perlu julid sama orang lain. Rubahlah frekuensi kita, semesta yang akan mempersatukan kita dengan frekuensi yang sama. Misal ibu bapak udah gak suka nih sama gini-gini, udah ibu bapak gak usah benci sama orangnya. Gimana pun ibu bapak pasti akan dipisahin sama semesta. Entah itu caranya gimana pun, entah itu mau janjian gak ketemu-temu terus, entah itu mau gimana gak bisa ketemu. Kenapa? Udah gak sefrekuensi. Dan itu gak bisa dipaksa, gak bisa. Berarti pertemuan dipengaruhi salah satunya oleh frekuensi gak kira-kira? Iya. Dan ibu bapak maaf ya, omongan saya yang keluar itu bukan kata-kata, tapi frekuensinya. Pernah nggak dengar orang ngomong panjang lebar, kali tinggi dan seterusnya, tapi dipikir-pikir ini orang ngomong apa ya, nggak ada isinya? Pernah nggak bu pak? Pernah nggak? Guru sih biasanya. Wah, bukan guru ini, bukan guru saya. Guru ya, seorang yang wisdom, seorang arif. Ibu bapak kalau kita ketemu orang arif, orang wisdom, kehadirannya aja udah bikin adem, ngomong kata-katanya aja udah meleleh gitu. Karena kenapa? Rumi mengatakan apa yang dikeluarkan dari hati akan menyentuh hati gitu. Jadi kalau sekarang kita tidak mengeluarkan dari hati, dari mulut aja, gimana mau nyampe nih sama murid gitu kira-kira. Sampai sini oke? Sip ya? Berarti penting nggak untuk mengontrol frekuensi kita? Penting banget. Nah, ibu bapak, to be simple, saya cuma mau cerita gini bu. Ini ada 17 nih ya. Sederhana aja. Ibu bapak mau memilih vibrasi yang mana? Karena saya ngambil dari teorinya Hawkins, ada yang namanya power, ada yang namanya force. Gampangannya gini aja, positif dan negatif. Semua emosi itu adalah energi. Semua apa bu? Adalah marah termasuk nggak? Berarti bukan kita jangan marah, tapi waktu marah kita mau ngapain? Maka ibu bapak kalau lagi marah, kesal, benci, ibu bapak sebisa mungkin gerak. Apa bu pak? Nah. Kalau lagi marah, cari sesuatu yang saya harus gerak dan menguntungkan. Contohnya apa? Sapu, bersih-bersih, olahraga. So, marah iya, rumah bersih, udah gitu aja. Oke? Tapi kebanyakan sekarang marah, nggak ke situ mikirnya rasanya. Kenapa? Melempar piring, mencak-mencak, bikin status, aku lagi bete. Nah, gitu. Berharap bikin status ada yang memperhatikan gitu nggak? Dan ibu bapak perlu diketahui, di sosial media 99% nggak peduli amat juga. Oke sampai sini? Sip ya? Berarti kalau ada emosi, pause. Ibu bapak, sorry juga nih ya, kita kalau mau sehat mental nggak bisa kalau nggak gerak. Jadi kalau nggak ada olahraga, udah aja. Ngeluh aku tuh aduh stres, depresi, olahraga enggak, ya udah nggak bisa. Ingat ya, emosi memengaruhi perasaan, perasaan memengaruhi pikiran. Satu perasaan bisa punya ribuan pikiran. Emosi adalah gerak. Jadi orang yang jarang gerak pasti cepat stres, pasti cepat bad mood. Makanya nanti kalau ngerti ini pasti nggak heran saya ngomong gini, kalau kita pengen memperbaiki akhlak, rutinlah olahraga. Kenapa? Orang yang rutin olahraga emosinya bagus, perasaannya bagus, pikirannya juga bagus.
Sampai sini oke? Oke? Clear ya? Oke. Nah, Ibu Bapak di sini saya mau ngebagi dua aja ya. Ibu Bapak pokoknya kalau apa yang saya sebutin sering kejadian, hati-hati. Satu, saya merasa banyak malu dan ngerasa bahwa saya nggak berharga. Udah. Ketika itu hadir, Ibu Bapak lagi ada di frekuensi paling rendah. Kalau itu diulang-ulang, ada kecenderungan pengen bunuh diri. Itu di dalam skala frekuensinya namanya 20. Frekuensi paling rendah adalah ketika aku malu dan merasa aku nggak worth it, aku nggak pantas. Ya, aku mah apa atuh, remahan renginang misalnya. Nah, ya, jadi ya, kalau itu sering datang, Ibu Bapak please notice Ibu Bapak lagi ada di level paling bawah. Naik satu level, nih, feeling guilty. Aduh, aku tuh ibunya yang kurang mendidik anak baik. Aku tuh ibu yang, aku guru yang, udah aja. Dan nanti naik satu level ada apatis, sedih, takut, ingin, marah, dan pride. Dan Ibu Bapak penting untuk ngecek frekuensi kita paling aman ada di namanya kita punya berani semangat. Saya kasih satu rumus namanya antusias. Ibu Bapak maaf ya, semangat enggak beli, gratis. Jadi kalau udah mulai di kelas 200 dan ke atas itu udah oke. Nah, intinya yang ingin saya sampaikan, Ibu Bapak, apapun yang kita lakukan tergantung dari sikap frekuensi kita. Saya pakai hati aja supaya gampang ya. Sikap hati kita. Ibu Bapak lagi bete, ngomong ke semua orang, yang hadir bukan kata-katanya tapi kebeteannya. Ini biasanya mak-mak ke anaknya, kamu ya nak, ya jangan marah dong. Nyuruh anaknya jangan marah sambil marah-marah. Gimana? Karena Ibu Bapak maaf ya, tidak ada orang yang berubah karena sering dikasih wejangan, nggak ada. Maka jangan terlalu sibuk ngasih wejangan, karena kenapa? Yang merubah bukan wejangannya tapi contohnya. Karena kenapa? Action, perilaku, contoh jauh lebih berteriak daripada kata-kata kita. Jadi Ibu dan Bapak, kata kunci hari ini, sadarilah kita lagi ada di frekuensi mana. Dan ketika lagi ada di frekuensi rendah, jeda sesaat, santai dan rileks, baru kita ngomong. Ibu Bapak punya me time untuk Ibu Bapak meregulasi kesalnya, bete-nya dan seterusnya, dan itu panjang dan banyak contohnya gitu. Tapi intinya di tahapan pertemuan icip-icip kita ini, Ibu Bapak mulailah miliki kesadaran, bukan kesadaran orang lain tapi tentang apa yang aku rasakan. Aku lagi apa sekarang? Aku lagi gimana sekarang? Apalagi kalau udah ada peta gini, Ibu Bapak mulai asik. Aduh, lagi kesel nih, diam dulu. Sebisa mungkin kalau lagi di frekuensi bawah, jangan ngambil keputusan, jangan ngomong, diam dulu aja. Karena dengan diam sesaat, santai, biarin, nanti dia pelan-pelan naik. Begitu udah di frekuensi yang oke, baru ngomong, baru melakukan. Dan ini semua perlu yang namanya latihan. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Sip ya? Clear ya? Kesimpulan. Nah, kesimpulan. Satu, pengenalan diri adalah proses yang paling penting dalam hidup ini. Karena kita nggak pernah berhenti untuk mengenal diri. Ingat, setiap jam adalah jam pelajaran, setiap tempat adalah tempat belajar, dan siapapun yang datang ke kita pasti mau memberikan pesan. Jangan remehkan siapapun karena dia pembawa pesan, siapapun itu. Karena kita pasti akan dipertemukan sama siapapun yang pantas untuk dipertemukan, dan semuanya pasti bertukar pesan. Nah, oleh karena itu Ibu dan Bapak semuanya, yuk rubahlah frekuensi kita. Kita akan merubah paling dekat siapa? Keluarga. Dan khususnya kalau kita ngomongin sekolah, kesini semua berawal dari frekuensi kita.
Semua berawal dari bagaimana kesadaran kita memasang pada frekuensi tertentu gitu kira-kira. Dan ini tidak bisa diwakilkan. Ya rubah dong, rubahin frekuensi saya. Nggak bisa. Karena ini semua kurikulum kita masing-masing. Yang saya selalu ngambil rumus, my life is my making, hidupku adalah pilihanku. So ibu bapak, mudah-mudahan sedikit terbuka tentang pengenalan diri, dan yang paling penting kita terus berproses dalam mengenal diri. Terima kasih, saya kembalikan dulu ke moderator.